Supandi hari ini? Jumatan. Alhamdulillah harus ketemu Jumat minggu ini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bapak absen dulu atau kita ini dulu? Speaking dulu. Absen dulu ya. Oke. Absen dulu. Untuk absen kali ini Bapak minta kata-katanya untuk hari ini ya. Karena hari Jumat itu hari yang berkah. Semoga kata-kata yang kita keluarkan itu semoga menjadi berkah dan menjadi apa yang kita inginkan. Oke? Amin. Amin. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Siti Maisaro. Tetap semangat seperti ini, Pak. Oke, tetap masih semangat? Masih. Siti. Jangan lupa mengucapkan salam. Oke. Rosi Saputra. Terus menyala walaupun banyak tugas. Emang banyak tugas ya? Jadi, Pak, Dulu siapa yang banyak ngasih tugas? Pak Rizky. Oh, Pak Rizky. Ngomong Bapak ya. Baik. Siti Latifah. sehat selalu, Pak. Sehat selalu. Tapi kadang juga ada sakit ya, sehat ya. Sila Hadini. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Boleh. Siti Sarah. Terus belajar. Terus belajar. Emang jarang belajar Sarah? Kalau terus belajar. Apa belajar hanya di sekolah Sarah? Ya, Pak. Iya, belajar di rumah Sarah ya. Sela Anggraini. Selalu bersyukur, Pak. Lalu bersyukur. Berapa jajan yang dikasih ibu tadi? 1.000. Bersyukur ya. Ya, Harus dapat tetap bersyukur. banyak daripada bagi kita. Banyak ya. Iya. Pelit apa enggak sila? Pelit. Sila itu. Pelit. Oke. Jangan pelit ya. Bagi-bagi, Pak. Seperti lagu harta nggak dibawa. Mati. Ini Supandi apa Sukandi? Supandi, Pak. Supandi ya. Supandi. Kata-kata hari ini Ya. sudah tahu waktunya sedikit, jadi jangan lalui sendiri. Lalu lagu ini sama siapa? Bersama-sama. Sama-sama ya. Emang saya lama Sela ikut Pandi? Enggak ya. Semoga apa yang kalian ucapkan tadi bisa kalian terapkan ya. Ada yang pantang semangat tadi ya. Ada yang selalu bersyukur. Baik. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Karena berdoa ketika memulai pelajaran itu nanti ilmunya menjadi berkah. Ananda Rosi, silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dirahmati, doa juga. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita memasuki materi, mumpung jam kita ini berada di waktu-waktu yang sangat ngantuk, terutama Bapak juga ngantuk. Nah, kita latihan konsentrasi dulu, oke? Oke, baik. Di sini Bapak mempunyai suatu permainan, yaitu permainannya menggunakan clue. Bisa kita mulai? Bisa. Contoh dulu. Clue-nya ini jangan lupakan orang yang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Sila, orang kedua Siti Latifah, orang ketiga siapa? Amina. Salah. Salah. Lele, clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Siti Maisaro, orang kedua Bapak, orang ketiganya siapa? Setan. Salah. Supandi. Salah. Yo, Saya. perhatikan clue-nya.
jedang jeduk kata orang sekarang ya. Kami nontonnya ceramah, Pak. Ceramah. Siapa ustaznya? Ustaz Hanan. Anak Taki ya. Siapa lagi? Ya, katanya ceramah yang sering muncul. Abdul Somad. Abdul Somad. Ya. Kembali lagi permainannya. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya Rosi, orang keduanya Siti, orang ketiganya siapa? Rosi. Salah. Orang ketiganya nggak ada. Oke. Ada, udah ada yang baru ngerti nih. Orang ketiganya Stella tadi ya. Coba. Ya. Kita kembali lagi. Orang pertama Siti Sarah, orang kedua Siti Maisyarah, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Ahmad. Oke, orang ketiganya Ahmad. Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Bingung di sini masih? Masih? Kan permainannya perhatikan clue. Clue itu sebagai satu alat kunci dari jawaban kita. Oke? Nah, orang pertamanya Siti, orang keduanya Rosi, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Isa. Bagus. Cuman saya lah yang ngerti itu semua. Katanya yang laki-laki tadi habis sholat Jumat. Kalau sudah wudhu itu biasanya cerah, ya. Habis berdoa itu cerah, habis kada Tuhan itu rasanya mantap gitu kan. Nah, perhatikan sekali lagi. Sekali lagi kalau tidak ini baru Bapak kasih tahu, oke? Yang pertama, orang pertama yaitu perhatikan cluenya. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya setelah angka ini. Orang keduanya Siti Masyarakat, orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Happy. Ya, orang ketiganya Happy. Oke. Masih bingung? Masih bingung? Ini. Nah, Bapak jelaskan di sini. Bapak jelaskan. Nanti jangan-jangan pas keluar kan ngumpul sama kawan pas permainan itu kita yang merasa paling gitu kan. Nah, jadi permainan itu jangan lupakan orang yang ketiga. Setiap menyebutkan nama orangnya yang Bapak tanyakan bahwa harus diiringi dengan orang ketiganya adalah siapa yang tidak disebut. Misalnya, orang pertamanya Rosi, orang keduanya Siti, kamu langsung Bapak kan nanya, orang ketiganya siapa? Kamu langsung orang ketiganya Supandi Pak. Ngerti? Masih? Ngerti Pak? Ngerti? Sekali, kalau ada yang ngerti Bapak ulangi sekali lagi, oke? Oke. Orang pertamanya Siti Latifah, orang keduanya Sarah, orang ketiganya Ini nih, siapa? katanya ngerti. Terakhir kita mau mulai pelajaran nanti waktunya habis ya. Oke, orang pertamanya Siti Sarah, orang keduanya Supandi, orang ketiganya Saya. Stella. Rizky. salah. Berarti itu Stella. ada. Ngerti? Ngerti. Bapak. Orang pertamanya Rosi, orang keduanya kamu, orang ketiganya Orang ketiga Sila. Oke, ngerti. Ada yang ngerti. Kalau nggak ada yang ngerti, itu berarti itu kurang konsentrasi. Konsentrasinya kurang. Baik. Itu sebagai pengawalan kita untuk Katanya A. oke, untuk pengawalan kita untuk memasuki materi ya, agar tidak tegang ya. Nah, di sini materi yang akan Bapak bahas di sini yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di mana Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki beberapa pulau yang umumnya Indonesia ini memiliki 5 pulau besar. Ada yang tahu berapa 5 pulau terbesar di Indonesia? Baik. Jawa, Sumatera. Angkat tangan. Siapa? Oke. Silakan ini. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Aceh salah, Sulawesi, Papua. Oke, itu ya 5 pulau besar di Indonesia. Dari beberapa pulau itu terdiri beberapa provinsi. Oke, perhatikan Bapak. Dari beberapa pulau itu terdiri beberapa provinsi, kabupaten ya. Nah, di sini mengapa Bapak awali dengan menanya beberapa pulau? Di sini kerajaan Islam ini berada di berbagai pulau. Sepertinya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi itu ada kerajaan Islamnya. Baik, pada untuk kesempatan kita kali ini berhubung
hari Jumat kita pulangnya cepat. Kita hanya membahas satu kerajaan yang ada di Indonesia yang berada di pulau yang kita tinggal di sini. Apa pulau yang kita tinggal di sana? Sumatera. Baik. Kerajaan yang ada di Pulau Sumatera itu pertama kali yaitu Samudra Pasai. Oke. Sudah pernah baca? Oke. Baik. Kerajaan pertama yang ada di Pulau Sumatera yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini secara latar belakangnya yaitu berdiri pada tahun 1267 Masehi. Ada yang sudah lahir pada tahun itu? Belum. Bapakmu udah lahir belum? Belum juga ya. Jauh sebelum nenek kita ataupun buyut kita lahir dari tahun tersebut. Maka ini dikatakan sejarah itu masa lalu. Nah, berdirinya Kerajaan Sriwijaya itu pada tahun 1267 Masehi. Yang Samudra Pasai itu, maaf ya, typo tadi. Itu Kerajaan Samudra Pasai ini pada tahun 1267 Masehi. Yang mana letak, ada yang tahu? Ini letaknya di Aceh. Lebih tepatnya? Oh ya, sudah ada ya? Ya, baca. Baik. Letak Kerajaan Samudra Pasai di Pulau Sumatera itu berada di utara Pulau Sumatera, yaitu di kota Aceh. Di kota Aceh, di provinsi Aceh, di kota Lok Sumawe. Ada yang pernah ke Lok Sumawe? Bapak kita belum ya? Tunggu kamu jadi sukses nanti boleh pergi ke sana ya untuk mengunjungi peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Baik. Letak kerajaan ini di kota Lok Sumawe, provinsi Aceh, sebelah utara Pulau Sumatera. Yang mana Pulau Sumatera ini tempatnya ini Lok Sumawe, di utara ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Ada yang tahu Selat Malaka? Tahu. Selat Malaka. Nah, untuk pendiri pertama Kerajaan Samudra Pasai yaitu adalah Marah Silu atau Meurah Silu. Meurah Silu adalah pendiri pertama Kerajaan Samudra Pasai. Yang mana Meurah Silu ini yaitu awalnya itu seorang bukan agamanya Islam, tetapi ketika dia disafiri oleh salah satu musafir yaitu Marco Polo, yaitu dia menjadi mualaf menjadi Islam, yaitu berganti nama dari Meurah Silu menjadi Sultan Malik As-Saleh. Siapa namanya? Sultan Malik As-Saleh. Nah, itulah singkat latar belakangnya berdirinya Kerajaan Samudra Pasai, yang mana berdiri pada tahun 1267 Masehi. Yang berdiri pertama yaitu Sultan Malik As-Saleh. Yang tiga itu bertempat di Aceh, di kota Lok Sumawe, di sebelah utara Pulau Sumatera. Baik, kemudian kita beralih ke masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai, yang dimana kejayaan Samudra Pasai boleh ke atas lagi tadi? Belum ini, loncat ya. Sebelum kita memasuki kejayaan Samudra Pasai, kita ini terlebih dahulu mengetahui siapa sih pemimpin dari Kerajaan Samudra Pasai atau raja-raja yang menjabat di Kerajaan Samudra Pasai. Di sini Bapak cantum ada 7 kerajaan yang pernah menjabat sebagai raja di Kerajaan Samudra Pasai. Sebenarnya masih banyak, nanti itu sebagai tugas kalian atau sebagai bahan diskusi kita nanti. Yang pertama yaitu Raja Sultan Malik As-Saleh atau
Meuraslu tadi sebagai pendiri pertama kerajaan Samudra Pasai, yaitu menjabat selama dari tahun 1267 sampai 1297. Kira-kira berapa tahun itu? 67 ke 27. Berapa? 20. 37 tahun. Apa? Berapa? 6 ke 8, 6 ke 7, 10. Berapa? Ya. Sekarang 37 tahun. Ya, yang kedua yaitu Sultan Malik Az-Zahir, yaitu menjabat dari tahun 1297 sampai 1326. Kemudian Sultan Ahmad I pada periode tahun 1326. Sultan yang keempat Sultan Al-Malik Az-Zahir II, yaitu periode 1349. Kemudian Sultan Zainal Abidin I 1349 sampai 1406. Yang keenam yaitu Sultan Malik Nahrasya, yaitu 1406 sampai 1428. Kemudian Sultan Zainal Abidin II pada tahun 1428 sampai 1438. Baik, lanjut. Kita lanjut masuk ke kejayaan Samudra Pasai. Tadi itu ada raja yang mendirikan, ada pengganti raja yang pertama terus sampai ke bawahnya. Di masa kejayaan Samudra Pasai, yaitu masa kejayaannya ada pada kepemimpinan Sultan Malik Zahir II, yaitu urutan keberapa itu tadi? Ketiga. Ada lagi? Coba kembalikan ke 3, tadi, 4, yaitu ke 4. keempat. Baik, keempat. Ya, yang dimana kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Malik Az-Zahir, yaitu terdapat 3 kejayaan yang Bapak cantum di situ. Untuk selebihnya nanti bisa kalian baca di buku yang ada di perpus mengenai kerajaan Samudra Pasai sebagai menambah wawasan kita. Yang pertama yaitu wilayah Pasai yang pada masanya menjadi pusat perdagangan, membuat banyak saudagar dari penjuru dunia, bukan hanya dari penjuru tetangga dunia atau ini seluruh penjuru dunia. Itu seperti India, Siam, Arab hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Kenapa? Puncak kejayaannya itu banyak pedagang yang yang masuk ke kawasan Samudra Pasai. Karena apa? Ada yang tahu? Gak ada. Nah, tadi Bapak telah menyinggung bahwa Samudra Pasai itu berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Nah, bahwa Selat Malaka itu salah satu jalur perdagangan dunia yang berdekatan dengan Samudra Pasai. Tidak salah bahwa Samudra Pasai banyak sekali para penjuru dunia yang berkunjung ke sana. Kemudian yang kedua, Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Pada masa kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Malik Az-Zahir, bahwa telah mencetuskan mata uang yang resmi untuk dijadikan bahan tukar menukar, yaitu disebut dengan dirham. Sekarang mata uang dirham itu digunakan oleh negara mana? Negara Arab. Baik, selanjutnya yaitu kerajaan Samudra Pasai juga menjadi tempat dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Kenapa bisa dijadikan tempat dakwah? Sebab banyak para orang dari seluruh dunia atau penjuru dunia yang bertransaksi di sana. Maka disinilah puncak kejayaan Samudra Pasai untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian setelah mengetahui masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai, di sini ada mengenai peninggalan sehingga bisa dijadikan suatu cerita atau suatu
sejarah keislaman Indonesia, yaitu karena adanya peninggalan. Yang dimana peninggalannya di sini yaitu ada 5. Yang pertama makam raja-raja Samudra Pasai, yang dimana makam Samudra Pasai ini seperti makam Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu lonceng Cakra Donya. Ketiga stempel khas kerajaan. Yang keempat buku tasawuf. Yang kelima karya tulis hikayat Raja Pasai yang ditulis oleh Raja Samudra Pasai. Lanjut. Oke, ini ditutup aja. Nampaknya kalian sudah mulai ngantuk. Silakan kalian bentuk 2 kelompok saja. 2 kelompok. Ada 4 orang ya? Ya, 4 orang. Nah, untuk ini kelompok 1 dari Maisaro, Rosi dan Subandi, itu tolong kalian cari. Tadi kita membahas kejayaan, kemudian kalian cari mengenai keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Ngerti? Nanti pilih salah satu teman kalian yang mewakili kelompok kalian untuk menyampaikan ke depan. Oke? Yang kedua yaitu kelompok 2. Tadi Bapak mengatakan tidak hanya 7 raja yang ada di kerajaan Samudra Pasai yang pernah menjabat. Kalian cari sisa yang dari Bapak cantumkan di PPT materi kita pada hari ini. Nanti tolong wakilkan salah satu temannya untuk menyampaikan ke depan. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit atau 2 menit. 2 menit aja ya, cukup. 2 menit. Baik, waktu tinggal 10 menit. 10 detik. Kami gitu, ada ketawanya kan enak. Kamu? Sudah. Sudah apa sudah? Sudah. Silakan pilih salah satu teman kalian yang ingin menyampaikan ke depan dari masing-masing materi yang Bapak kasih ke kelompoknya. Yuk, ya Pak. Untuk raja dulu. Maju. Ya, raja sama penontonnya silakan maju perwakilannya. Oke, silakan disampaikan kepada temannya. Raja dulu. Ya. Pertama dari Zaid Al-Adil, ada Sultan Abdul Malik Az-Zakir, ada Sultan Zaid Al-Adil, ada Sultan Muhammad Malik Az-Zakir, ada Sultan Abdul Zaid Malik Az-Zakir, ada Sultanah Nasir. Ada berapa dari sisa yang Bapak cantumkan? 67. Jadi total raja yang pernah menjabat di kerajaan Samudra Pasai itu berjumlah 14 pergantian raja. Baik, silakan duduk. Kemudian yang keruntuhannya. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai ini terjadi pada akhir abad ke-15 Masehi. Di situ karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ada serangan dari kekuatan luar seperti Kesultanan Malaka dan Majapahit. Kemudian yang kedua, perpecahan internal di dalam kerajaan serta perebutan kekuasaan di antara penguasa-penguasa setempat. Kemudian pada keruntuhan Samudra Pasai ini itu membuka jalan bagi munculnya kekuasaan-kekuasaan baru di wilayah tersebut seperti Kesultanan Aceh yang kemudian menjadi pusat kekuasaan Islam yang lebih kuat di Aceh. Kemudian Sudah, itu ya. Baik, terima kasih kepada Stella Graini dan Siti Masyaro.
Baik, jumlah raja yang pernah menjabat di kerajaan Samudra Pasai itu ada 14 raja, dan keruntuhannya selain yang disebutkan oleh teman kalian tadi yaitu saudari Masyarah. Nah, di sini Bapak menentukan bahwa kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Zain al-Abidin akhirnya ditaklukkan oleh Portugis, yang mana bisa dikatakan suatu penjajahan yang dapat menaklukkan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521 Masehi. Kemudian dari kondisi inilah seperti dimanfaatkan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, adalah salah satu raja dari kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih Samudra Pasai, yang mana ingin memperluas wilayahannya, kekuasaannya. Nah, itulah tadi materi mengenai kerajaan Samudra Pasai. Yang pada hari ini kita hanya membahas satu saja kerajaan yang ada di Sumatera. Bahwa kerajaan yang ada di Sumatera ini ada dua kerajaan. Yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai, merupakan kerajaan pertama Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Nanti ada juga di Pulau Jawa, yaitu seperti kerajaan Demak, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Islam Cirebon, kerajaan Islam Banten, dan juga di Sulawesi yaitu yang sangat terkenal sekali yaitu kerajaan Gorontalo. Nah, mungkin itu akan kita bahas pada minggu selanjutnya. Nah, untuk ini tugas minggu depan, Bapak minta kepada kalian silakan baca atau catat yang penting yang berkaitan dengan kerajaan Aceh Darussalam. Setelah kalian catat, besok Bapak jelaskan terlebih dahulu sedikit. Kemudian kita lanjut ke kerajaan yang ada di Pulau Jawa dan kerajaan di Pulau Sulawesi. Sebelum Bapak tutup, inilah gambar yang Bapak kutip dari internet mengenai kerajaan Samudra Pasai. Nah, baik. Sebelum Bapak tutup, di sini ada yang ingin menyimpulkan atau Bapak kasih tugas untuk tambahan? Tugas tambahan Hah? Bulan. Kesimpulan, baik. Kepada Anda Supandi, silakan. Nah, baiklah, kesimpulan pada siang hari sore hari ini, di sini kita membahas mengenai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Adapun kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia itu adalah kerajaan Samudra Pasai yang berada di provinsi Aceh, tepatnya berada di Lubak Semawe, Aceh Utara. Adapun raja-raja yang menjadi pemimpin pada saat itu, untuk pemimpin pertama di kerajaan Samudra Pasai itu ada Sultan Malik As-Soleh, ada juga Sultan Malik Az-Zahir, ada Sultan Malik I, ada Sultan Malik Az-Zahir II, Sultan Zainal Abidin, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Supandi. Silakan beri aplaus dulu kepada beliau telah berani untuk menyimpulkan. Di sini mumpung Bapak nggak bawa apa-apa, di sini Bapak ada pena. Ini pena banyak sejarahnya pena ini. Oke? Ini waktu Bapak kuliah dulu di Curug, Bapak beli sekotak nggak habis ternyata. Karena cara nulis Bapak. Tapi cara nulisnya itu karena pada saat itu banyak memakai laptop atau komputer, banyak yang menggunakan print out ya. Nah, jadi Bapak ingin menanyakan satu pertanyaan di sini. Siapa raja pertama yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai serta nama sebelum dia menjadi nama yang setelah dia masuk Islam? Siapa? Silakan.
sebelum masuk Islam tuh merah silu. Kemudian setelah masuk Islam itu Ahmad Malik Sultan Malik As-Saleh. Oke, baik. Silakan maju. Dari IAIN. Baik, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugasnya jangan lupa, apa tugasnya tadi? Mencatat, membaca. Lebih baiknya nggak usah dicatat, asal ingat ya. Yaitu mengenai kerajaan Aceh Darussalam. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, di situ Bapak ada mencatat satu kalimat atau suatu motivasi untuk kalian, yaitu jalan menuju sukses memang sulit, tapi sukses sendiri yang nantinya akan menceritakan keindahan atau kesenangannya. Oke? Seperti Bapak saat ini, yaitu payah-payah kuliah, capek-capek kuliah, jadi guru enak kan? Bisa marah, bisa transfer ilmu, bisa dapat pahala ya. Karena suatu orang yang memberikan ilmu itu juga mendapat pahala. Baik, itu saja, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi